Oleh sayap-sayapnya malaikat yang dari pinggir pindah sini, ngalangin kamu sini, seberang pindah yang satu sini, saya tidak bercanda, yang di bawah berhak ada pindah satu lagi sini, pindah sini, di tengah sini, di situ masih ngalangin orang, pindah. Rasul bersabda, siapa yang hadir pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin untung. Anda masih rugi apa sudah untung? Serius. Contohnya gampang. Waktu Anda masih perawan dulu, Anda masih perjaka dulu, belum punya apa-apa, hidup Anda masih numpang sama orang tua. Kalau sholat yang dibaca surat apa? Siap ya Allah, silakan. Begitu dikawinin punya suami, punya bini di Papua, punya anak, punya rumah, punya motor, punya mobil, pengen beli baju kayak apa duitnya ada, pengen makan jajanan kayak apa duitnya ada. Saya tanya Anda jawab dengan ini sebagai tanda syukur Anda kepada Allah saat ini kalau Anda sholat yang baca surat Nawawi. Malaikat sudah bosan tahu. Hadirin, sunat saya gunakan. Tahajud berapa? Gusti alis sudah pada kering, bibir onyoy kayak habis makan orok, pakai kacamata hidung, tahajud sabaraha. Kata saya mah gayaan dandananya daripada tahajud. Insya Allah ketua panitia dan kita berharap semoga hadis tablik akbar hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin untung. Anda jangan pakai tempat yang kanan. Kameramen duduk, ngalangin orang. Duduk. Kameramen tugas jangan duduk di kursi, ngalangin orang kamu. Sombong itu emak-emak di belakang, sopan dikit. Kameramen ngerekam bukan ngalangin orang, oke? Yang hidup kita karena tanda orang takwa satu diantaranya saling bermaaf-maafan. Boleh nggak Anda baca? Silahkan. Ali Imran 134. Buka yang cepetan. Ini panitia jangan pada molohok baik. Tahu nggak molohok? Ya baca. Ali Imran 133 134. Siapa yang udah ketemu langsung? Kita orang NU, orang muslimat harus selalu baca Quran. Ayo cepetan. Yang udah ketemu ngacung. Ayo, yang udah ketemu ngacung. Coba panitia kasih mic. Ali Imran 133 134. Mana yang udah ketemu sini? Ayo cepat baca. Ayo baca. Sok. Mic-nya kasih itu punten. Panitia kasih mic. Operator punya mic berapa? Bebas. Itu bukan soal ada kasih, ada tuh. Ayo kasih. Ya, lari. Ntar kurus selesai acara. Ayo, silakan bertamu. 133 134. Kita orang NU, orang muslimat wajib tahu isi Al-Quran. Oke, kita cabut. Ada
meminta, kita pengen ngasih. Ini sifat ketuhanan di antaranya. Dua, manusia ditakdirkan oleh Allah fitrahnya punya sifat saitonia, sifat setan. Curang, mengajak orang lain berbuat jahat, mencegah orang lain berbuat baik, curang. Misal Arab, Anda tanya sama orang Arab nggak bakal tahu arti halal bihalal. Kenapa? Halal bihalal bahasa Indonesia. Siapa yang pertama mempopulerkan? Presiden yang pertama siapa? Saat itu kemerdekaan negara kita datangnya hampir bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Saking senangnya Bung Karno diam-diam, yuk kita berhalal bihalal. Sekarang dalam rangka berhalal bihalal, kita ini selalu silaturahim. Tuh, silaturahim. Fakhalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisa. Wattaqullah bihi wal arham. Jadi kalimat silaturahim yang pertama dalam An-Nisa ayat 1. Silaturahim. Silat artinya mengumpulkan. Rahim asal maknanya peranakan berubah menjadi kasih sayang. Kenapa kata rahim yang asalnya peranakan berubah jadi kasih sayang? Karena suami istri yang bermesra, yang bercinta, yang berkasih sayang, hasilnya disimpan dalam rahim seorang perempuan. Betul apa betul? Jadi apa dong arti silaturahim? Nyambung yang terputus. Lihat kiri kanan Anda. Apakah Anda ketemu mereka tiap hari atau tidak? Nyambungkan penuh kasih sayang. Terbukti panitia bikin tenda, jalanan becek diaurin pakai dek aronan dinaun ikut. Ini salah. Allah yang bilang kemasukan siapa? Di TV aja begini, host dangdut dari jam 7 sampai jam 12 seorang rata-rata 50-60 juta. Guru ngaji berapa? Makanya ketahuan kalau guru bahasa Inggris gara rendut tuh, guru ngaji kurus kurang gizi. Harusnya guru ngaji dibayar mahal. Kenapa? Mengajak orang selamat dunia akhirat. Betul apa betul? Nah, ini tanda yang pertama. Dua, tanda yang kedua, orang yang takwa kepada Allah. Tujuan puasa nggak ada pun takut. Wal kadhiminal ghaib, mengendalikan hawa nafsu. Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Allah ciptakan manusia, dua-duanya ada akal, ada nafsu, ada. Cuman nafsu oleh Allah dibagi dua. Anda buka Yusuf 53. Ayo, kita orang NU harus tahu tentang Al-Quran. Buka Yusuf 53. Yang udah ketemu ngacung, cepat. Ayo, kita selalu hidup dengan Al-Quran sebagai seorang NU. Cepat. Yusuf 53, buka. Ya, sok. Sok baca cek. Mic-nya mana? Sok. Pencet bisa dipencet. Ayo tes. Biasa dipencetin deh. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsala ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Nafsu terbagi dua kata Allah. Satu, nafsu amarah yang didorong oleh setan yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Dua, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Hati-hati, nafsu ada nafsu amarah. Orang yang bertakwa, nafsu datang tapi wajib dikendalikan. Orang yang kuat dalam Islam bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Pertanyaannya, bagaimana Rasul mengajarkan kita mengendalikan hawa nafsu? Satu, baca ta'awudz.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, reda nafsu kita. Dua, dengan diam. Kenapa orang yang marah biasanya nyerocos bayi yang baru lahir dari rahim ibunya? Ada nggak bayi yang punya dosa? Kenapa bayi lucu? Sok ibu kalau ngaji, teman ngaji ibu bawa bayi 3 bulan 4 bulan, kan kita tahu bayi mah belum bisa ngomong, tetep ngomong. Ih cakep banget, siapa nama kamu? Udah bisa apa? Udah tahu bayi nggak bisa ngomong, kecebrek pun. Seorang ayah muda pulang kerja, motor taruh, helm buka, jaket buka, tangan sarung tangan buka, cuci tangan. Anaknya 4 bulan digendong sama bininya, diambil alih digendong sama ayah muda, ditimang sama dia. Anak siapa? Anak siapa? Bukannya anak elu. Kenapa ngomong begitu? Karena dia bayi lucu, pernah ngomong nenek siapa, nenek siapa, nggak bakal ada. Makanya sekarang kalau bener puasa kita, tarawih kita seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa. Apalagi si Idul Fitri kembali menjadi orang jujur. Kenapa? Rasul kita punya 4 sifat. Yang pertama sidik, benar, jujur. Rasul bersatu, misal ada arisan 50 orang di majelis taklim, yang pegang si A, kebetulan dia pegang 3 slot, kocok A, kocok A, kocok A. Orang-orang bingung, kok 3-3-nya A? Ih, ibu yang soleh rezekinya. Jangan percaya, tuh blekin kocokannya saya jamin 50-nya semua A. Orang tadi melakukan perbuatan setan, curang. Cuman kalau kita bilang setan lo, marah apa marah? Padahal kelakuannya kayak setan. 2, setan mencegah orang berbuat baik. Misalnya di suatu RW bikin masjid, ustazahnya bilang, ibu-ibu minta sumbangan ya buat membangun masjid. Suaminya nitip 1 juta nih, kasih sama ustazah buat bangun masjid. Sampai taklim, gurunya belum datang, ngobrol sama tetangga duduk, Mbak, berapa Mbak buat masjid? 1 juta. Tetangga duduk bilang, jangan kebanyakan, gope aja, gope. Mencegah orang lain berbuat baik, kemasukan setan. Cuman kalau kita bilang setanmu, marah apa marah? 3, setan ini selalu mengajak orang berbuat jahat. Contoh, seorang tetangga datang ke tetangganya, Mbak, ya Allah ibu, kenapa kata tetangganya? Masya Allah suami di PHK, mertua bengek masuk rumah sakit, anak yang gede belum bayaran, anak yang kedua mau masuk TK duitnya nggak ada, apalagi Mbak si bontot gorengan nggak sembuh-sembuh, bingung saya harus bagaimana. Kata si Mbak tetangga yang dicurhatin, sini lu sini.